Oke, yuk kita bareng-bareng menyelami sebuah perjalanan ke dalam filosofi spiritual yang sangat unik dari tanah Jawa. Kali ini kita akan mencoba memahami apa itu diri sejati lewat ajaran dari paguyuban Ngesti Tunggal atau yang mungkin lebih kita kenal sebagai Pangestu. Nah, coba lihat tulisan di sampul buku ini. Hanya untuk warga Pangestu. Ini langsung kasih kita petunjuk penting loh. Apa yang akan kita jelajahi ini bukan pengetahuan yang terbuka untuk umum, tapi sesuatu yang dijaga dengan sangat erat oleh para pengikutnya. Anggap saja ini gerbang masuk kita ke sebuah ajaran yang mendalam dan bisa dibilang eksklusif. Jantung dari semua ajaran ini ada di dalam sebuah kitab suci yang namanya Sasangka Jati. Teks inilah yang jadi fondasi dari seluruh gerakan Pangestu. Kira-kira apa sih yang bikin kitab ini begitu spesial? Nah, ini dia poin kuncinya. Buku ini tuh tidak dianggap sebagai hasil pemikiran atau filosofi buatan manusia. Tapi, ini adalah kumpulan sabda atau wahyu yang diterima langsung dari sumber ilahi yang mereka sebut sang guru sejati. Inilah yang membuat kitab ini begitu dihormati. Oke, kita udah kenalan sama kitabnya. Sekarang, yuk kita bedah lapis demi lapis konsep intinya untuk memahami hakikat keberadaan menurut Pangestu. Sebenarnya, siapa aja sih pemain utama dalam konsep ketuhanan mereka? Di level paling puncak, ada yang namanya Suksma Kawekas. Ini adalah konsep Tuhan yang paling mutlak, sumber dari segala sesuatu yang ada, dan tujuan akhir kembalinya semua jiwa. Oke, kalau Suksma Kawekas itu ibarat sumber utama yang absolut, nah, Suksma sejati ini adalah pancarannya yang aktif membimbing kita. Dialah yang disebut sebagai guru sejati, sang penuntun ilahi yang secara langsung memberikan pencerahan kepada manusia. Dan yang paling intim, paling dekat sama kita semua, itu adalah roh suci. Inilah loh, percikan ilahi yang ada di dalam diri kita masing-masing. Ini adalah esensi sejati kita, jati diri kita yang paling murni. Nah, disinilah semua konsep tadi jadi satu dalam sebuah gagasan inti yang kuat banget. Meskipun tadi kita bahas ada 3 aspek, ada sang sumber, sang pemandu, dan percikan di dalam diri kita, inti ajarannya justru menekankan bahwa pada hakikatnya, hidup itu tunggal, semuanya itu satu kesatuan ilahi yang gak bisa dipisahkan. Oke, kita udah kenal nih konsep-konsep utamanya. Terus gimana caranya seorang pengikut bisa terhubung dengan semua itu? Nah, kita masuk ke jalannya sekarang. Kuncinya di sini, prosesnya itu benar-benar personal, terjadi di dalam diri. Seorang siswa itu nggak mencari pencerahan kemana-mana, tapi menerimanya langsung di dalam sanubari, lewat bimbingan dari Suksma Sejati. Nah, dari ngomongin filosofi, sekarang kita geser ke prakteknya. Gimana sih cara ngejalaninnya sehari-hari? Ini kan pertanyaan intinya ya. Gimana caranya biar kita bisa benar-benar merasakan koneksi ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Jawabannya ada di slide berikutnya. Jawabannya ada di 3 praktek inti ini. Pertama, panembah untuk koneksi kita ke atas, ke Tuhan. Kedua, Budi Dharma, ini soal hubungan kita sama sesama, yaitu berbuat baik. Dan yang terakhir, menjauhi paliwara, intinya menjaga hati kita tetap bersih dengan menghindari hal-hal yang terlarang. Dan ini bukan cuma teori loh. Coba deh dengerin kutipan langsung dari salah satu siswanya. Ini menunjukkan perubahan yang benar-benar dirasakan. Jadi lebih fokus, mentalnya lebih kuat dalam menghadapi masalah, dan yang paling penting, hatinya jadi tenang dan damai. Pada dasarnya, setiap pengikut itu dihadapkan pada 2 pilihan jalan yang sangat jelas. Di satu sisi, ada jalan pencerahan yang hasilnya adalah ketenangan jiwa, keseimbangan hidup, dan karakter yang mulia. Di sisi lain, ada godaan duniawi yang ujung-ujungnya cuma bikin hati jadi gelap, dikuasai nafsu, dan penuh penderitaan. Sebuah pilihan antara 2 hasil yang sangat berbeda. Oke, kita udah lihat filosofinya, udah lihat juga cara prakteknya. Terus apa sih tujuan akhirnya, puncak dari semua perjalanan ini itu apa? Nah, ini dia tujuan utamanya, mencapai kondisi bertunggal atau manunggal. Maksudnya bukan lagi sekedar menyembah atau mengikuti, tapi benar-benar melebur, menyatu secara sempurna dan harmonis dengan sang pemandu ilahi, yaitu Suksma Sejati. Dan coba deh rasakan dalamnya makna kutipan ini. Hubungan dengan yang ilahi itu dilihat bukan cuma sebagai kewajiban, tapi sebagai hubungan cinta yang paling dalam. Suksma Sejati dianggap sebagai satu-satunya kekasih sejati yang dirindukan oleh jiwa. Dan sebagai penutup, ada satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng.
Ajaran Pangestu ini kan menunjukkan satu jalan yang spesifik ya. Tapi pertanyaan besarnya yang relevan buat kita semua adalah, di tengah semua kesibukan dan hiruk-pikuk dunia ini, perjalanan ke dalam diri kita sendiri itu sebetulnya dimulai dari mana?